Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan keempat untuk mata kuliah pembaharuan pembelajaran kimia. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai pembelajaran kreatif dan produktif. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, menjelaskan landasan teori model pembelajaran kreatif dan produktif. Yang kedua, menjelaskan komponen model pembelajaran kreatif dan produktif. Yang ketiga, menjelaskan kekuatan kelemahan model pembelajaran kreatif dan produktif. Serta yang keempat, menjelaskan penerapan model pembelajaran kreatif dan produktif. Baik, kita lanjut. Kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu landasan teori model pembelajaran kreatif dan produktif. Yang pertama adalah belajar aktif. Belajar aktif di sini, ya. Landasan teorinya, kita tahu bahwa belajar aktif itu dulu kita kenal dengan istilahnya CBSA. Ya, apa itu CBSA? CBSA itu adalah cara belajar siswa aktif itu yang populer ya, salah satu pendekatan ya yang sangat populer itu di Indonesia sekitar tahun 80-an sampai dengan 90-an. Nah, apa yang menjadi konsep dasarnya? Nah, itu akan nanti kita bahas ya. Yang kedua ada pendekatan konstruktivisme. Yang ketiga belajar kooperatif dan kolaboratif. Dan yang keempat adalah belajar kreatif. Kita bahas yang pertama belajar aktif tadi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa cara belajar siswa aktif ini merupakan salah satu pendekatan ya. Pendekatan yang populer di sekitar tahun 80-an sampai 90-an. Nah, apa yang menjadi asumsi dasarnya? Yaitu yang pertama, belajar hanya terjadi jika siswa aktif. Nah, dalam artian di sini ya, siswa itu terlibat secara optimal, secara intelektual dan emosional dalam pembelajaran. Nah, jadi aktif di sini tidak hanya secara intelektual, tapi emosional juga aktif. Nah, ini dapat kita katakan di sini sebagai ya siswa terlibat secara optimal ya, secara optimal baik intelektual ataupun emosional dalam pembelajaran. Nah, ini dia. Jadi belajar itu siswa aktif itu terlibat, siswa itu terlibat secara optimal baik itu dari segi intelektualnya ataupun emosionalnya. Jadi di sini siswa tidak menjadi penonton saja ya, tidak menjadi penonton yang selalu menerima pertunjukan dari guru. Nah, tetapi menjadi pelaku utama dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam konsep asumsi dasar belajar aktif ini ya, itu tanpa keaktifan siswa itu belajar tidak akan terjadi dalam diri siswa. Oke. Jadi mungkin guru sudah menyampaikan berbagai informasi, namun jika siswanya tadi tidak aktif, berarti informasi atau pengetahuan yang disampaikan oleh guru tadi ya berarti berlalu tanpa bekas. Ya, alias cepat move on atau masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nah, itu dia. Jadi belajar itu hanya terjadi jika siswanya aktif. Oke. Selanjutnya yang kedua, siswa berpotensi untuk berkembang jika guru menyediakan kondisi belajar yang kondusif. Nah, jadi sebagai seorang guru kita harus menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Itu apakah ruang kelasnya, apakah sarana prasarananya, yaitu sarana prasarana dan segala macam ya. Karena kan kalau misalnya kayak di kimia kita mau praktikum tetapi nggak ada labornya. Kalau nggak ada labornya berarti kita harus menciptakan kondisi yang lain. Istilahnya itu berupa ruang kelas yang kita sulap menjadi seperti labor ya, atau bisa juga praktikum secara virtual dan segala macam. Nah, itu jadi kita harus menyediakan kondisi belajar yang kondusif ya. Nah, inilah yang akan membuat siswa kita itu bisa berkembang. Oke. Berikutnya, keaktifan siswa dipicu oleh dialog dengan orang lain atau dengan diri sendiri. Nah, maksudnya di sini apa? Nah, siswa itu ya
siswa itu keaktifannya itu bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk ya. Nah, itu bisa dipicu dengan mengerjakan sesuatu. Nah, mengerjakan sesuatu itu yaitu baik dipicu itu dengan bekerja kelompok. Nah, itulah dia yang dialog dengan orang lain ataupun dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri itu maksudnya bertanya kepada diri sendiri tentang apa pembelajaran yang diberikan oleh guru tadi. Artinya seperti merefleksi diri, ya, seperti itu. Jadi bertanya kepada diri sendiri. Nah, ini dengan diwujudkan dalam berbagai bentuk ya. Ini guru harus bisa memfasilitasi itu sendiri. Oke? Memfasilitasi segala proses pembelajaran maksud saya. Selanjutnya yang menjadi teori dasarnya itu adalah pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme itu asumsi dasarnya adalah ya, itu siswa harus mampu mengkonseptualisasikan pengetahuan melalui refleksi dan abstraksi. Oke, ini berarti di sini ya kegiatan mengkonseptualisasi pengetahuan melalui refleksi dan abstraksi itu hanya bisa terjadi jika siswa mendapatkan kesempatan yang luas. Ya, kesempatan yang luas dari guru dengan memberikan apa? Dengan memberikan istilahnya itu sumber belajar yang memungkinkan terjadinya interaksi. Jadi guru di sini memberikan yang namanya sumber belajar. Sumber belajar yang bagaimana? Sumber belajar yang memberikan kesempatan kepada siswa, untuk kesempatan luas yang kepada siswa itu untuk terjadinya interaksi. Nah, karena pendekatan konstruktivisme ini ya, pendekatan konstruktivisme ini itu menghargai kemampuan siswa dalam membentuk makna. Karena jadi siswa itu harus diberikan kesempatan untuk menampilkan pemahamannya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memberikan sumber belajar dengan yang memadai. Seperti itu. Sehingga dia bisa mengkonseptualisasi pengetahuannya. Seperti tadi kalau kimia kan lebih kepada istilahnya itu konsep abstrak. Nah, konsep abstrak tadi itu bagaimana cara mengkonkretkannya. Nah, misalnya dengan mengadakan simulasi. Nah, dengan adanya simulasi tadi, siswa bisa mengkonseptualisasikan pengetahuannya tadi. Seperti itu. Oh, ternyata seperti ini ya, seperti itu ya. Nah, gitu. Ya, jadi sumber belajar tadi sangat berkaitan erat dengan kemampuan siswa untuk mengkonseptualisasi pengetahuan yang diperolehnya. Oke, berikutnya landasan teorinya adalah belajar kooperatif dan kolaboratif. Dalam belajar kooperatif dan kolaboratif itu ada asumsi dasar bahwa kerja kelompok membentuk kemampuan bekerja sama, berdisiplin, bertanggung jawab, bersosialisasi, dan berkomunikasi antar pribadi. Seperti yang kita tahu, kooperatif dan kolaboratif itu keduanya adalah lebih menekankan kepada kerja kelompok. Sehingga kedua-duanya ya itu akan membentuk ya, tujuannya itu adalah membentuk kemampuan bekerja sama, berdisiplin, bertanggung jawab, bersosialisasi, serta berkomunikasi antar pribadi. Oke. Berikutnya, apa beda keduanya? Kooperatif sama kolaboratif. Nah, meskipun mereka sama-sama istilahnya itu sama-sama bekerja dalam kelompok, tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Kalau kooperatif, nah, kira-kira apa nih? Ini pasti sudah pernah tahu kan kooperatif. Kalau kooperatif itu, ayo ada yang tahu? Kooperatif itu menuntut kerja kelompok dalam bentuk tatap muka, ya, dengan kegiatan yang terstruktur. Nah, misalnya diskusi kelompok, ya. Sedangkan kalau belajar kolaboratif, apa tadi? Kooperatif? Ada yang bisa menuliskannya? Belajar kooperatif berarti di sini apa? Menuntut kerja kelompok. Menuntut kerja kelompok dalam bentuk tatap muka. Dalam bentuk tatap muka. Tatap muka ya, dengan kegiatan yang terstruktur. Nah, inilah
yang untuk kooperatif. Contohnya apa? Diskusi. Diskusi kelompok. Ini sudah tahu ya, saudara-saudara sudah pernah belajar ini tentang kooperatif. Nah, bagaimana dengan kolaboratif? Apa bedanya? Kalau kolaboratif, nah bagaimana sistem kerja kelompoknya? Kalau di sini, kalau belajar kolaboratif itu dia lebih leluasa ya, karena kelompoknya itu dapat mengerjakan tugas ya secara independen. Nah, ini misalnya menyelesaikan satu tugas di luar waktu tatap muka. Nah, kemudian hasilnya dilaporkan di dalam pertemuan tatap muka. Jadi ini istilahnya itu kerjanya itu kerja kelompoknya itu lebih independen. Kerja kelompok bersifat independen. Bebas sendiri-sendiri dulu. Misalnya mengumpulkan data dulu di luar. Setelah itu nanti hasilnya dan hasilnya itu baru dilaporkan. Hasilnya dilaporkan pada pertemuan tatap muka. Nah, itu dia bedanya kooperatif dan kolaboratif. Nah, ada dua faktor yang perlu saudara perhatikan dalam merancang belajar kooperatif dan kolaboratif, yaitu jenis tugas. Ya, jadi ada dua faktor. Yang pertama adalah jenis tugas, yang kedua adalah pengelompokan. Nah, dalam belajar kooperatif dan kolaboratif ini ada dua dua faktor yang perlu diperhatikan ya. Dua faktor yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah jenis tugasnya. Dan yang kedua adalah pengelompokan. Maksudnya jenis tugas ini seperti apa? Jenis tugas itu haruslah memungkinkan siswa itu berbagi pendapat, tanggung jawab, ataupun berbagi informasi. Ya, sedangkan sistem pengelompokan itu harusnya mempertimbangkan karakteristik siswa, ya, serta tujuan kegiatan. Nah, dengan demikian tugas-tugas yang diberikan tadi itu harus bersifat terbuka, ya. Tugasnya harus bersifat terbuka di sini, ya, bersifat terbuka. Nah, kemudian untuk pengelompokan itu harus sesuai dengan mempertimbangkan karakteristik siswa, ya. Mempertimbangkan karakteristik siswa. Pertimbangkan karakteristik siswa, ya. Jadi tugasnya itu lebih terbuka, kemudian memungkinkan siswa untuk apa tadi? Untuk berbagi pendapat. Berbagi pendapat, terus tanggung jawab, berbagi informasi, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dia. Oke. Dengan perkataan lain itu, tugas itu hanya bisa, ya, hanya mungkin dikerjakan oleh kelompok dan tidak mungkin diselesaikan secara individu, sehingga pembelajarannya itu betul-betul menekankan kepada kerja kelompok. Nah, itu dia untuk belajar kooperatif dan kolaboratif. Berikutnya yang keempat, yaitu belajar kreatif. Belajar kreatif itu, ya, kreativitas hanya mungkin ditumbuhkan jika guru sebagai fasilitator merancang tugas-tugas yang menuntut siswa untuk apa? Menghasilkan sesuatu yang baru, memilih dan merancang tugas sendiri, melakukan independent study atau melakukan satu percobaan dan eksperimen. Nah, itu dia. Nah, jadi di sini guru itu sangat berperan dalam memfasilitasi siswa untuk belajar kreatif, untuk menghasilkan sesuatu yang baru ataupun merancang tugasnya sendiri. Nah, bagaimana ini? Nah, ini semua akan terjadi jika suasana kelasnya kondusif. Nah, gurunya itu dan siswa itu bebas bereksplorasi
atas topik yang ada pada kurikulum. Nah, jadi guru itu harus memosisikan dirinya itu sebagai fasilitator dengan merancang tugas-tugas yang istilahnya itu mengarahkan siswa itu menghasilkan sesuatu yang baru. Misalnya siswanya diminta untuk menghasilkan LKS, ya, lembar kerja siswa dan segala macam, atau menghasilkan suatu percobaan kimia yang baru yang mungkin belum pernah dilakukan oleh dia sebelumnya. Tidak harus orisinal yang kita invention ya, menemukan, tetapi dia sendiri belum pernah melakukan itu, sehingga dia menghasilkan sesuatu yang baru agar apa? Dia itu bisa belajar kreatif. Nah, ketika dia sudah menghasilkan sesuatu, maka dia akan mencoba untuk menghasilkan sesuatu yang lain yang berkaitan dengan apa yang dia kerjakan. Seperti itu. Misalnya kita mengajarkan tentang fermentasi. Selama ini kita memberitahu bahwa fermentasi itu dapat dilakukan dengan terjadi istilahnya itu pada tape misalnya. Tape itu kan konsepnya berarti dia banyak mengandung karbohidrat. Nah, nanti belajar kreatifnya apa? Dia diminta untuk membuat tape dari berbagai macam bahan-bahan makanan yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya yang mengandung karbohidrat. Berarti apa dulu yang pertama dia yang dia selidiki? Berarti dia cari dulu zat-zat yang banyak karbohidratnya, ya kan, melalui berbagai referensi. Nah, itu artinya kita memfasilitasi siswa. Ayo anak-anak, carilah bahan-bahan yang banyak mengandung karbohidrat. Nah, kemudian saudara lakukanlah yang namanya fermentasi pada bahan-bahan tersebut. Nah, apakah dapat menghasilkan tape atau tidak? Seperti itu. Nah, itu juga dapat istilahnya itulah kreativitas dari seorang guru sebagai fasilitator, sehingga bisa membuat siswanya itu menghasilkan sesuatu yang baru atau berkreasi. Ataupun melakukan independent study, lakukan percobaan ataupun eksperimen dengan hal-hal yang lain. Nah, ini yang menjadi landasan teori dalam pembelajaran aktif dan kreatif. Nah, selanjutnya itu kita membahas mengenai komponen model pembelajaran kreatif dan produktif, ya. Komponen dalam pembelajaran kreatif dan produktif itu ada apa saja? Nah, yang pertama yaitu adalah tujuan. Ada komponen tujuan. Di sini nanti akan ada dampak instruksional dan dampak pengiring. Yang kedua ada materi. Yang ketiga ada kegiatan pembelajaran ya salah. Berikutnya ada evaluasi. Kita bahas satu persatu mengenai pertama tujuan. Dampak instruksional. Tadi saya sudah menjelaskan di dalam tujuan ini ada dampak instruksional, itu dampak pembelajaran alias tujuan pembelajaran. Apa saja yang menjadi tujuan pembelajarannya? Yaitu pemahaman terhadap suatu nilai atau konsep atau masalah tertentu. Ya, tujuannya itu adalah memahami konsep, nilai atau masalah tertentu. Ya, misalnya kita tadi mengenai konsep fermentasi, ya kan? Kemudian kemampuan menerapkan konsep atau memecahkan masalah. Memecahkan masalahnya misalnya bagaimana dengan zat-zat yang kadar karbohidratnya rendah. Nah, bagaimana proses fermentasinya. Nah, itu kan mereka akan bercoba mengeksperimen sendiri sehingga mereka dapat memecahkan masalah. Oh, ternyata enggak bisa atau bisa tapi dengan membubuhkan, menambahkan gula dulu atau seperti apa. Nah, itu istilahnya itu kemampuan menerapkan konsep-konsep ataupun memecahkan suatu masalah. Kemudian kemampuan mengkreasikan sesuatu berdasarkan pemahaman tersebut. Nah, ini juga yang tadi, karena tadi dia ada something kan, ternyata nggak bisa Bu bikin tape dari yang kadar karbohidratnya rendah. Nah, berarti bagaimana ya solusinya? Nah, mungkin dia meningkatkan kadar karbohidratnya dengan menambahkan berbagai zat atau bahkan mencampurnya dengan yang lain gitu. Mencampurkan dengan bahan lain sehingga kadar karbohidratnya makin tinggi dan akhirnya ketika difermentasikan hasilnya malah lebih bagus atau menghasilkan produk yang lebih inovatif yang baru seperti itu. Ya, itu adalah dampak instruksionalnya. Selanjutnya adalah dampak pengiring. Selain dampak instruksional ada dampak pengiring. Dampak pengiring itu maksudnya dampak yang dirasakan dalam jangka waktu panjang. Ya, ini dampaknya itu tujuannya itu jangka panjang. Apa dampaknya? Dampaknya dengan adanya tadi pembelajaran
pembelajaran tadi, kreatif dan produktif tadi, itu dibentuknya kemampuan berpikir kritis, bertanggung jawab, serta bekerja sama. Nanti ke depannya kita ingin dia ketika dia terjun di suatu masyarakat, dia akan dapat memiliki kemampuan berpikir kritis. Artinya, ataupun tidak dalam masyarakat, tapi lama-kelamaan dengan adanya proses pembelajaran kreatif dan produktif tadi, itu kemampuan berpikir kritisnya juga akan meningkat. Dan dia akan bertanggung jawab atas kerjanya sendiri, serta bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena kan tadi kita juga istilahnya itu ada kelompok dan segala macam. Ya, karena dasar teorinya tadi ada kolaboratif dan kooperatif juga. Seperti itu. Nah, itu dia untuk yang pertama, komponennya, tujuan. Bagaimana dengan komponen materi? Materi yang menuntut, ya, materi yang disusun itu harus menuntut pemahaman yang tinggi terhadap nilai konsep atau masalah aktual yang di masyarakat, serta keterampilan menerapkan pemahaman tersebut dalam bentuk karya nyata. Jadi, kita bisa membentuk suatu karya nyata dalam bidang ilmunya. Misalnya, tadi kan karya nyatanya dalam bentuk pembuatan tape dari berbagai macam bahan-bahan yang ada di kehidupan sehari-hari, itu misalnya. Jadi membuat masalah yang menerapkan, ya, menuntut pemahaman itu terhadap nilai konsep atau masalah aktual yang ada di masyarakat. Atau kalau di kimia ini banyak nih, misalnya solusi dalam kesadaran air atau pencemaran lingkungan karena zat-zat berbahaya, seperti itu bisa istilahnya itu materinya lebih kepada menerapkan pemahaman dalam bentuk karya nyata, menghasilkan produk, solusi terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat misalnya. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajarannya itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah orientasi, yaitu pengkomunikasian, tujuan kegiatan, evaluasi, serta tugas kelompok. Yang kedua ada eksplorasi. Di sini ada interaksi siswa dengan sumber belajarnya, ya, bisa dengan observasi atau wawancara. Kemudian ada interpretasi, yaitu pemantapan pemahaman konsep melalui diskusi, dan rekreasi, menciptakan sesuatu yang baru dari hasil pemahaman tadi. Nah, seperti itu. Yang ini eksplorasi, yaitu interaksi siswa dengan sumber belajar. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi ini, ya, evaluasi belajar dilaksanakan selama, itu bukan semalam, ya. Ini karena saya buatnya malam-malam jadi bikinnya semalam gitu. Evaluasi belajar dilaksanakan selama, jadi semalam gitu, ya. Dilaksanakan selama proses pembelajaran, ini pula tinggal A-nya, pada akhir pembelajaran. Nah, itu, ya. Itu dia evaluasinya. Jadi selama proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan evaluasi dengan menggunakan lembar observasi bagaimana aktivitas siswa kita, seperti itu, ya. Kemudian pada akhir pembelajaran bisa dengan menggunakan tes ataupun laporan akhir gitu, misalnya ketika kita mengadakan praktikum dan segala macam. Oke, selanjutnya kekuatan dan kelemahan dari model pembelajaran kreatif dan produktif ini apa? Nah, segala sesuatu itu pasti ada strength and weakness-nya. Apa itu strength-nya? Strength-nya itu adalah keterlibatan siswa secara aktif baik intelektual maupun emosional. Nah, jadi tidak hanya intelektual saja, ya, tapi emosional juga. Kemudian adanya dampak instruksional dan dampak pengiring tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian ada siswa dapat membentuk pengetahuan sendiri. Yang keempat, menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian yang kelima, penilaian secara utuh dan komprehensif. Selanjutnya, kelemahannya apa? Kelemahannya itu ketidaksiapan guru dan siswa. Nah, jadi pembelajaran, suatu moda pembelajaran itu pun apapun itu jenisnya, tidak harus pembelajaran kreatif dan produktif ini, ketidaksiapan guru dan siswa itu menjadi kendala. Kenapa? Ketika guru itu tidak terbiasa dengan istilahnya itu sesuatu hal yang kreatif, ya, dia biasanya menggunakan pembelajaran tradisional hanya dengan ceramah mungkin, ya. Ceramah, ya, itu istilahnya itu dia tidak akan bisa menciptakan sesuatu, karena kan tadi guru di sini bertindak sebagai fasilitator, menciptakan suasana belajar yang kondusif yang mendukung terjadinya kegiatan di mana siswa akan istilahnya itu lebih kreatif dan produktif di sana. Nah, seperti itu. Nah, itu ketidaksiapan guru. Banyak guru itu yang hanya mengajar,
just transfer information, tidak bisa berkreasi dengan apapun. Ketika ada kendala ya udah nggak dilaksanakan. Nah, itu banyak yang seperti itu. Nah, ketidaksiapan guru inilah menjadi kelemahan. Kemudian siswa, ya siswa juga, siswanya kreatif pun gurunya, kalau siswanya nggak kreatif sama aja bohong. Siswanya udah capek, gurunya memotivasi, memfasilitasi, tapi tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Ya karena siswanya belum siap. Nah, ini juga menjadi kelemahan. Nah, kemudian apa lagi? Waktu. Oh, ini kok masih satu juga ya. Ini dua. Waktu. Waktunya, ya model pembelajaran ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan fleksibel, ya, untuk topik-topik tertentu. Nah, jadi waktunya itu lumayan panjang. Kenapa? Karena kan kita istilahnya itu memang betul-betul menuntut kreativitas dan produktif dari siswa tadi. Dia bisa memproduksikan sesuatu hal yang nyata, yang dapat dilihat, produk seperti itu. Nah, ini membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Nah, ada sih beberapa yang membutuhkan waktu yang singkat. Ya, tapi ya itu tadi tergantung dari apa tujuan kita tadi, ya. Oke, itu dia kekuatan dan kelemahan. Langsung kita masuk pada penerapan pembelajaran kreatif dan produktif. Bagaimana penerapannya? Yang pertama kita bahas dulu mengenai prinsip-prinsip penerapan. Yang pertama adalah perubahan pola pikir. Oh, kok pikir ini? Perubahan pola pikir ya, pikir atau mindset. Nah, banyak bersalahan ya kan karena malam-malam ini buatnya. Perubahan pola pikir atau mindset. Nah, penerapan model kreatif dan produktif ini menuntut perubahan pola pikir dan yang paling mendasar dari guru, ya, dari administrator ataupun dari orang tua ataupun masyarakat. Nah, guru hanya mampu ataupun mau mengubah pola pikir dia sendiri gitu. Tapi untuk mengubah pola pikir masyarakat itu butuh, istilahnya itu butuh tenaga yang ekstra. Ya. Nah, di sini kenapa kita harus perlu istilahnya itu menuntut pola pikir orang tua ataupun siswa tadi mengubah pola pikirnya, karena siswa ini kan kebanyakan menganggap dan guru orang tua menganggap bahwa guru itu sumber belajar. Nah, kok anakku disuruh gini gitu. Nah, itu pola pikir tadi istilahnya itu menyebabkan kendala dalam penerapannya. Sehingga perubahan pola pikir inilah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Oke. Yang kedua, selanjutnya adalah pemahaman konsep yang benar. Pemahaman konsep yang benar ini maksudnya guru harus tahu konsep dari pembelajaran kreatif dan produktif itu secara mantap, tidak setengah-setengah, sehingga dia tahu bagaimana cara menerapkannya. Karena begitu dia tidak paham tentang konsep ini, maka istilahnya itu kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang berkaitan dengan model pembelajaran kreatif dan produktif tadi tidak dapat dilaksanakan. Kemudian keyakinan pada potensi siswa. Nah, kita harus yakin ya bahwa siswa kita itu berpotensi untuk melaksanakan proses pembelajaran kreatif dan produktif tadi. Karena ya kita peran kita sebagai guru kan tidak hanya menyampaikan ilmu ya, tidak hanya sebagai fasilitator tapi juga sebagai motivator juga. Nah, bisa dengan jalan menyiapkan kondisi belajar yang kondusif sehingga bisa mendorong siswa kita itu untuk menggali potensinya. Difasilitasi, dimotivasi. Nah, itu ya. Kemudian ada kreativitas. Nah, tadi saya sudah ungkapkan, guru itu harus kreatif. Kalau tidak kreatif ya nggak bisa menerapkan proses pembelajaran kreatif dan produktif. Namanya juga model pembelajaran kreatif dan produktif. Bagaimana mungkin ketika seorang guru tidak kreatif, model pembelajaran tadi itu dapat diterapkan. Nah, itu ya. Kemudian ada kurikulum yang fleksibel. Nah, jadi kurikulumnya itu harus fleksibel. Kita tidak harus oh, ini saya harus begini, harus begini. Penanaman konsep itu tadilah ya. Jadi misalnya kurikulum tadi menerapkan pengennya itu mengenai konsep bahwa fermentasi itu ya, dilakukan pada konsepnya itu kan pada
glukosa atau karbohidrat. Nah, ya, pada karbohidrat. Itu konsepnya. Atau konsep lain deh. Konsep lain, karena kalau fermentasi kayaknya kalau di SMA kayaknya belum ya. Nah, misalnya di asam basa deh. Asam basa. Konsepnya kan kita ingin mengidentifikasi asam basa dengan berbagai indikator misalnya. Terus menghitung pH. Ya. Jadi konsepnya itu ya kita tidak harus berpatokan kepada buku. Nah, tapi kita bisa istilahnya tuh, oh iya ternyata pokoknya intinya kompetensinya itu yang harus dicapai. Nah, kita bisa mengkreasikannya dengan yang lain. Yang penting dia mendapatkan kompetensi yang diharapkan, yang terdapat dalam kurikulum tadi. Seperti itu, dengan berbagai macam kreativitas yang akan kita lakukan. Sehingga konsep tadi itu benar-benar tercapai gitu. Ya, benar-benar terpatri di otak siswa tadi. Seperti itu. Oke, itu prinsip-prinsip penerapan. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapannya. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan tentu ya. Yang ketiga ada evaluasi. Kita bahas satu persatu untuk perencanaan. Perencanaan di sini perencanaan itu bisa dengan identifikasi dan identifikasi kompetensi dan topik dalam kurikulum. Nah, itu misalnya saya mengidentifikasi di kurikulum itu ini untuk asam basa ya. Kompetensi dasar ini menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan atau pH larutan. Nah, ini kita lihat kompetensinya dari silabus. Nah, ini saya dapatnya dari silabus kimia. Nah, kita lihat dulu kompetensinya apa. Oh, ternyata menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa ya atau pH larutan. Nah, ini berarti dengan indikator-indikator nanti ini ya. Nah, itu. Kemudian identifikasi sumber belajar. Nah, dari mana saja sumber belajarnya? Bisa dari bahan-bahan alam yang terdapat di pasar, ya kan? Dari buku referensi. Nah, itu sumber belajarnya. Jadi kita identifikasi dulu kompetensinya apa, kemudian kita tetapkan sumber belajarnya. Kira-kira bagaimana caranya siswa tadi bisa menganalisis sifat larutan? Sumber belajarnya apa? Bisa dari referensi buku. Bisa secara praktikum dengan menggunakan bahan-bahan alam. Misalnya yang ada di pasar. Jadi mereka diminta untuk mencari bahan-bahan yang kira-kira mereka prediksi itu asam atau basa, kemudian mereka beli dan mereka bawa ke sekolah. Nah, nanti mereka diminta untuk mengidentifikasinya dengan apa. Nah, itulah nanti yang kita buat rancang kegiatan belajar dan rincian waktu. Jadi kita buatlah rancangan kegiatan pembelajarannya bagaimana. Apakah dibagi kelompok dulu, terus kelompoknya 1 minggu disuruh mengobservasi ke perpustakaan ya, mencari buku referensi mengenai bagaimana cara mengidentifikasi asam basa, kemudian diminta membeli bahan-bahan di pasar, dan nanti ketika jam pelajaran dibawa di minggu depan. Nah, itu rancangan. Nah, nanti kemudian setelah dirancang di akhir pembelajaran itu apa, dilakukan evaluasinya seperti apa. Nah, itu adalah rancang prosedur dan alat evaluasi. Oke, kita masuk ke rancangan kegiatan belajar dan evaluasinya ya. Ini dia. Nah, kalau tadi ya ini saya back dulu. Kan sudah diidentifikasi topiknya, kompetensinya, kemudian sumber belajarnya. Nah, bagaimana secara rinci rancangan belajarnya dan rancangan prosedur alat evaluasinya ini akan saya perlihatkan kepada saudara semua. Tadi kompetensinya kan menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan atau pH larutan. Kemudian bahan-bahan alam ya, identifikasi sumber belajarnya itu bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan, bisa dari bahan-bahan alam yang terdapat di pasar. Nah, itu ya. Nah, bagaimana rancangan kegiatan belajar dan prosedurnya ini dapat dilihat di sini. Oke, kita lihat. Kita lihat dulu ya. Nah, ini saya go dulu. Ini dia. Lembar kerja kimia. Nah, jadi tadi rancangannya itu saya buat dalam bentuk lembar kerja. Nah, lembar kerja. Rancangannya tadi ya. Sebentar, saya cek dulu. Nah, ini. Rancangannya tadi, ya. Kan saya tadi pengennya itu siswanya tadi dibuat dalam bentuk kelompok. Nah, jadi rancangan kegiatannya itu saya buat dalam bentuk kelompok dulu siswanya. Setelah saya bagi kelompok, nih ya, saya bagi kelompok, saya suruh mereka
mencari referensi di perpustakaan mengenai cara mengidentifikasi larutan asam basa, kemudian mencari bahan-bahan alam karena saya ingin menerapkan konsep bahwa mengidentifikasi larutan asam basa atau bahan-bahan atau zat-zat asam basa itu bisa dengan menggunakan bahan-bahan alami dan bahan-bahan buatan yang ada di laboratorium. Nah, seperti itu. Nah, itu. Kemudian bagaimana rancangannya tadi? Ya, rancangannya itu ini. Nah, pokok bahasannya mengidentifikasi zat asam atau basa dengan indikator alami. Tujuannya, ini ya, saya dalam bentuk lembar kerjanya saja langsung saya buat. Tujuan atau kompetensinya yaitu setelah menyelesaikan kegiatan ini siswa diharapkan dapat yang pertama membuat indikator alami dengan bahan alam yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua mengidentifikasi zat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga dengan menggunakan indikator alami. Yang ketiga mengelompokkan hasil identifikasi zat ke dalam senyawa asam, basa, dan netral. Yang keempat membuat laporan hasil identifikasi dalam bentuk laporan praktikum. Nah, itu ya. Itu dia. Oke. Berikutnya materi ataupun sumber belajar. Nah, saya merancang di sini ya. Siswa saya merancang di sini siswa dapat mengkaji sumber belajar berikut atau sumber belajar lain. Sumber belajarnya itu bisa dalam bentuk video, buku ataupun hasil penelitian misalnya. Ini hasil penelitiannya mungkin boleh dicari di internet dan segala macam ya. Kalau siswa SMA biasanya dia kurang paham mengenai hasil penelitian, lebih baik kepada laporan praktikum misalnya ya. Contoh-contoh laporan praktikum, kemudian buku-buku yang terkait dengan pembuatan indikator asam basa dari bahan alam dan segala macam. Nah, itu sumber belajarnya terserah kepada siswanya. Siswanya mau sumber belajar yang kita referensikan atau dia mencari sumber belajar lain yang dianggap lebih relevan ataupun lebih mudah dipahami, seperti itu. Dan cara kerjanya apa? Nah, di dalam proses di dalam mode pembelajaran kreatif dan produktif itu ada beberapa tahapan yang harus kita laksanakan, yaitu ada yang namanya tahap orientasi, tadi saya sudah katakan, ada tahap eksplorasi, ada tahap interpretasi, ya ada tahap rekreasi. Nah, kalau di tahap orientasi ini saya tidak buatkan orientasi ya. Orientasinya nggak ada ya di sini. Oh ya, saya lupa menuliskan tahap orientasinya. Karena tahap orientasi ini lebih kepada lebih kepada kita penyampaian topiknya ya. Ini saya lupa nih. Ada tahap orientasi. Nah, di dalam tahap orientasi ini ya, itu biasa dilakukan di 1 jam pertemuan. Ini disampaikan mengenai tujuan, kompetensinya ya, cakupan topiknya, pembagian tugasnya. Di sini ada pembagian tugas ya, ada penyampaian kompetensi, kemudian ada pembagian tugas, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, apa yang akan dinilai oleh guru dalam proses pembelajaran itu. Nah, ini di tahap orientasi. Nah, itu ya. Kemudian baru ke tahap eksplorasi. Di tahap eksplorasi ini ya, yang pertama kegiatan eksplorasi dilakukan 1 minggu di luar jam pelajaran di kelas. Siswa diminta mencari referensi mengenai indikator-indikator alami dan cara membuatnya. Nah, jadi siswa itu diminta mencari referensi mengenai indikator alami dan bagaimana cara membuatnya. Nah, kemudian kita meminta dia membuat rancangan praktikum yang akan dilakukan di depan kelas. Nah, nanti dia buat rancangan praktikum dulu di rumah dalam kelompoknya ya, di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, tentunya dalam hal eksplorasi ini siswa itu harus sudah membagi tugas. Siapa yang ke pasar mencari bahan, siapa yang mencari referensi, siapa yang istilahnya itu mencari referensi untuk indikatornya, mencari referensi untuk pembuatan laporan praktikumnya nanti, dan seperti itu. Nah, siapa yang menyiapkan alat dan bahan. Nah, itu. Jadi di sini sudah ada pembagian tugas. Harus adanya namanya pembagian tugas oleh kelompoknya masing-masing. Berikutnya ada tahap interpretasi. Di tahap interpretasi ini dilakukan di dalam kelas. Lakukan di dalam kelas di sini misalnya 2 kali 45 menit ya. Siswa berkumpul dalam kelompoknya, kemudian masing-masing kelompok mendemonstrasikan pembuatan indikator alami. Kayaknya 30 menit ini ya.
dan mereka mengidentifikasi setelah mendemonstrasikan kepada teman-temannya semua bagaimana cara membuat indikator alami, kemudian bagaimana mengidentifikasi bahan-bahan alam dengan indikator yang mereka buat. Itu selama 30 menit ini mereka demonstrasikan. Di dalam sini 30 menit ini sekalian dengan diskusi. Jadi kelompok lain itu memberikan tanggapan terhadap hasil kerja temannya, yang mendemonstrasikan tadi. Nah, setelah itu bergantian dengan kelompok yang lain. Setelah selesai semuanya, boleh di tahap interpretasi ini kita memberikan yang namanya evaluasi. Di sini boleh mengadakan yang namanya evaluasi berupa soal. Nah, boleh nih. Kita mau mengecek kemampuan siswa tadi, apakah dia memahami nggak konsepnya tadi, atau jangan-jangan kelompoknya tadi cuma segelintir orang yang paham, atau temannya yang lain tidak paham dengan penjelasan temannya, kelompok temannya yang lain lagi gitu. Oke, nah di sini tahap interpretasi. Nah, selama tahap interpretasi ini kita juga melakukan evaluasi dengan menggunakan yang namanya lembar observasi. Selama prosesnya kita menggunakan lembar observasi. Tapi di akhirnya bisa menggunakan soal atau yang namanya tes. Tes ini di akhir interpretasi tadi. Nah, selanjutnya ada tahap rekreasi namanya. Tahap rekreasi ini di mana tahap ini dilakukan di luar jam pelajaran selama 1 minggu. Nah, siswa tadi kan sudah mengadakan praktikum nih. Dia dimintalah untuk membuat yang namanya laporan praktikum secara individu. Nah, kemudian secara kelompok mereka menciptakan entah itu poster misalnya atau video, pokoknya menciptakan sesuatu kreasi dari kelompoknya itu untuk memberikan informasi kepada kelompok lain ataupun orang lain mengenai percobaan yang mereka buat. Apa bisa mungkin dalam bentuk video, ya. Jadi mereka istilahnya itu mencoba membuat sesuatu hal yang supaya kelompok lain itu paham dengan apa yang mereka lakukan ketika demonstrasi seperti itu. Nah, konsep apa yang ada di dalamnya? Misalnya, oh ya, kita menggunakan kunyit karena di dalam kunyit terdapat begini gitu kan. Nah, jadi bisa dengan video, bisa juga dengan membuat poster dan segala macam, atau ciptaan lain lah, pokoknya yang sesuai dengan topik yang mereka ambil, dan topik dan yang kreativitasnya tadi, kreasinya itu, produknya tadi itu juga bisa orang lain itu paham tentang apa namanya objek ataupun praktikum yang mereka demonstrasikan itu tadi. Nah, apa hasil yang diharapkan? Itu ada secara individu, itu setiap siswa membuat laporan tertulis ya kepada guru. Nah, kalau kelompok kan tadi membuat lembar kerja praktikum serta lembar pengamatannya. Di sini juga ada yang namanya tadi ciptaan ya. Ciptaan ciptaan atau kreativitas. Mereka entah mungkin biasanya kalau kayak begini buatnya video lah ya, enaknya ya. Kalau praktikum kan kita buat video, kemudian kita berikan penjelasan seperti itu. Nah, itu dia. Nah, jadi di sini siswa bisa belajar kreatif dan produktif. Kreatifnya apa? Dia bisa menciptakan praktikum loh. Nah, produktifnya apa? Dia memproduksi sesuatu. Ada lembar kerja praktikum yang dia produksi, dia bisa membuat indikator alami sendiri. Kemudian dia juga berkreasi dengan membuat video, atau mungkin berkreasi membuat indikator dari bahan alami itu, dibuat indikator yang lain, atau mengkreasikan berbagai jenis indikator menjadi satu, atau bahkan menemukan, ini bisa juga ya, tidak harus dalam bentuk poster video, ini bisa juga menemukan indikator lain lagi yang mungkin di referensi mereka nggak ada itu, tapi mereka coba, oh ternyata bisa loh Bu, saya pernah loh Bu begini-begini. Nah, itu juga merupakan kreativitas atau ciptaan. Jadi mereka dapat indikator alami yang baru apa gitu loh. Ya, jadi tidak harus dalam bentuk produk, poster, video, atau pokoknya ciptaan lain juga boleh. Oke? Nah, itu dia. Ini tadi sudah saya jelaskan. Prosedurnya itu, evaluasi itu prosedurnya proses dan hasil belajar. Nah, kalau proses itu dalam prosesnya biasanya menggunakan yang namanya lembar observasi. Kalau hasil belajar biasanya menggunakan tes. Nah, ini bisa dilakukan pada akhir tahap interpretasi. Ya, ini juga hasilnya itu bisa dalam bentuk produk tadi. Oke, nah itu dia untuk implementasinya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai ini rancangannya tadi ya. Rancangan. Nah, pelaksanaannya. Tadi itu sudah langsung saya jelaskan tadi ya.
Di rancangan tadi sudah langsung terjelaskan bagaimana tahap orientasi. Kalau di tahap orientasi kan tadi saya sudah jelaskan. Di sini kita menjelaskan bagaimana prosedur kuliah pembelajaran pada pada topik ini ya. Bagaimana evaluasinya, apa yang harus dikerjakan, pembagian kelompok. Nah, itu di tahap orientasi keseluruhannya. Kemudian ada tahap eksplorasi. Nah, itu tadi. Jadi, yang rancangan tadi itu kita laksanakan kegiatannya tadi. Ya, seperti yang saya ungkapkan yang barusan ya. Ini sudah semua dijelaskan ya. Oke, selanjutnya itu adalah evaluasi, juga sudah dijelaskan. Evaluasi itu untuk melihat hasil belajar siswa ya. Di sini evaluasi untuk melihat hasil belajar siswa tadi ya. Itu bisa dengan hasil belajarnya itu, keberhasilan kita tadi itu dari hasil belajar lihatnya. Yaitu membandingkan hasil belajar itu dengan kriteria yang ada, atau mana tahu hasil belajar ini tercapai atau tidaknya KKM itu ya, kriteria kompetensi minimal ya. Oh, saya lupa nih, pokoknya tercapai atau tidaknya kriteria yang ditetapkan. Nah, itu dia. Itu untuk melihat hasil belajar siswa. Bisa juga dengan istilahnya itu evaluasi itu tadi ya, bisa juga dilaksanakan dengan melakukan yang namanya refleksi. Nah, apa itu refleksi? Refleksi itu adalah mencerminkan diri, seperti itu. Mencerminkan diri terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, jadi KKM ini ya, saya back lagi nih, baru saya ingat KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Nah, kriteria ketuntasan minimal. Ini biasanya lewat tes ya. Nah, begitu. Kalau melakukan refleksi itu kita lebih kepada melihat kekuatan atau kelemahan dari pembelajaran yang kita kelola. Nah, ini lebih kepada refleksi, ini lebih kepada prosesnya. Apa kekuatannya, apa kelemahannya, ini prosesnya ya. Berarti mempertimbangkan apa yang namanya merefleksi diri tentang kekuatan dan kelemahan mengenai pengelolaan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Jadi evaluasi di sini tidak, kalau tadi yang saya jelaskan evaluasi lebih kepada proses pembelajaran yang untuk siswanya. Nah, ini juga siswa ataupun gurunya. Oke, itu dia. Nah, apakah di sini kita sudah bertindak sebagai fasilitator ya? Jadi ada timbul pertanyaan di situ. Apakah saya sudah memberikan contoh yang baik? Apakah saya sudah memfasilitasi dengan baik? Apakah waktu yang saya berikan itu sudah cukup? Dan segala macam. Apakah saya sudah membimbing siswa dengan baik? Nah, itu juga ada ya refleksi. Apa kelemahannya ya? Misalnya waktu kita terbuang banyak atau dari segala macamnya, itu menjadi refleksi kita untuk mengevaluasi di sini bagaimana nanti proses pembelajaran kreatif dan produktif itu bisa lebih efektif lagi, seperti itu ya. Kemudian dengan membuat evaluasi itu bisa dibuat dengan membuat catatan pelaksanaan. Nah, jadi kita di sini istilahnya itu kita buatlah catatan misalnya mengenai waktu ya. Catatan. Ini catatan ini misalnya, wah tadi mulainya jam sekian, selesainya ternyata waktunya kurang atau waktunya terbuang, seperti itu. Nah, sehingga ini istilahnya itu kita membuat catatan. Terus ada interval di sini, gangguan-gangguannya apa saja. Jadi mencatat segala sesuatu di sini, kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan atau tadi kegiatan pembelajarannya tadi. Apakah ada waktu yang terbuang atau apakah ada siswa yang berperilaku kurang menyenangkan dan segala macam. Nah, itu dapat kita buat catatan untuk evaluasi kita nanti. Kemudian bisa bertanya kepada siswa, bagaimana anak-anak, apakah pembelajaran yang kita lakukan tadi menarik atau tidak, terus saudara menjadi lebih termotivasi atau tidak, seperti itu. Merasa istilahnya saudara lebih merasa bisa mengeksplorasi diri atau tidak, puas nggak dengan kegiatan yang dilakukan. Itu bisa dengan evaluasi, juga bisa dilakukan dengan bertanya kepada siswa. Nah, itu dia
penjelasan saya mengenai mode pembelajaran kreatif dan produktif. Saya harapkan saudara bisa melakukan inovasi dalam pembelajaran, karena ini adalah mata kuliah pembaruan pembelajaran. Nah, saudara harus bisa melakukan pembaruan dalam pembelajaran. Bagaimana nanti mengajarkan kimia itu di siswa itu, ilmunya itu jauh lebih terasa bermanfaat. Kenapa? Karena dia sendiri yang melakukan, dan apa yang dilakukannya itu akan lebih mudah diingatnya. Ya, learning by doing itu akan lebih mudah diingat. Lama retensi mengingatnya. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu itu, pengalaman kita mengalami sesuatu itu akan lebih mudah diingat. Ya, akan lama mengingatnya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai pembelajaran kreatif dan produktif. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.